Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ke-7 atau pertemuan kita yang ke-7 di semester ini. Semoga kalian tetap semangat ya. Soalnya kita sudah tak terasa hampir 2 bulan belajar secara daring atau online. Nah, teman-teman, di pekan ini tema kita sudah berganti ya. Mulai pekan ini tema kita akan membahas tentang sinar matahari. Nah, di awal tema ini kita memiliki topik yang namanya tata surya. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan membahas sedikit tentang tata surya ini. Oke? Nah, teman-teman, dalam tata surya kita itu memiliki induk. Nah, matahari ini disebut induknya tata surya, sedangkan anak-anaknya adalah planet-planet yang mengelilinginya sambil berotasi dan mengorbit pada garis edar elips masing-masing. Kemudian, apa sih tata surya itu? Nah, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, objek yang terikat ini selain ada planet-planet tadi, ada juga kayak komet, bintang, dan itu akan nanti dibahas di pekan-pekan berikutnya. Nah, susunan tata surya. Jadi kalau matahari tadi sebagai induknya, kita akan bahas tentang anak-anaknya tadi, yaitu planet-planet yang mengelilinginya. Kita akan bahas planet yang terdekat dulu dengan matahari. Nah, planet yang terdekat dengan matahari itu adalah planet Merkurius. Planet ini planet terkecil ya dalam susunan tata surya. Kemudian ada Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Yang ketiga ada Bumi. Nah, Bumi ini adalah planet yang memiliki kehidupan. Dan kita semua makhluk hidup itu tinggal di planet Bumi. Nah, planet Bumi ini adalah planet ketiga dari matahari, merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam susunan tata surya. Nah, planet ini disebut juga dunia atau planet biru. Planet biru itu diambil dari penampakan bumi yang kelihatan biru kalau dilihat dari luar angkasa. Kemudian ada planet Mars. Planet Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh itu berwarna kemerah-merahan. Nanti kita akan lihat gambarnya ya teman-teman. Kemudian ada Jupiter. Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini juga merupakan planet terbesar dalam susunan tata surya. Kemudian ada Saturnus. Saturnus adalah planet keenam yang ada dalam susunan tata surya. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Saturnus juga dikenal sebagai planet bercincin karena Saturnus ini memiliki penampakan seperti ada cincin yang mengelilinginya. Nanti kita akan lihat gambarnya ya teman-teman. Kemudian ada Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari. Dan yang terakhir ada Neptunus. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari. Oke, Ibu Siti akan menampilkan gambarnya ya teman-teman.
Nah, ini dia. Kalian perhatikan, ini adalah matahari. Nah, dan ini adalah yang Ibu Siti tunjuk ini adalah planet Merkurius. Ini adalah planet terkecil dan yang paling dekat dengan matahari. Kemudian yang kedua ini ada Venus. Kemudian yang ketiga yang paling dekat dengan matahari adalah bumi. Nah, kalau dari jauh, dari luar angkasa, planet bumi ini nampak seperti planet yang berwarna biru. Ya. Kemudian yang keempat ada Mars. Ya, Mars. Kalian perhatikan, ini disebut juga planet merah karena memang kalau dari jauh itu penampakannya seperti kemerah-merahan. Kemudian yang paling besar ini adalah planet Jupiter. Dan ada Saturnus. Kalian perhatikan, Saturnus ini adalah planet terbesar kedua, ya teman-teman. Dan dia memiliki cincin seperti ini. Makanya dia disebut planet bercincin. Yang ketujuh adalah planet Uranus. Dan yang paling jauh dari bumi itu adalah Neptunus. Ini adalah planet Neptunus. Begitu ya teman-teman, itu sedikit informasi tentang tema kita di pekan ini. Kita akan masuk ke materi matematika. Nah teman-teman, kalau kalian kemarin sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan, pengurangan, bilangan pecahan. Nah pekan ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan pecahan. Operasi hitung perkalian bilangan pecahan ini tidak perlu lagi menyamakan kedua penyebutnya, tetapi langsung mengalihkan kedua pembilang dan penyebutnya. Ibu Siti selalu mengingatkan ya, misal ada pecahan A per B, Ibu Siti selalu mengingatkan yang mana pembilang dan yang mana penyebut. Ingat ya, kalau ada pecahan A per B, yang di atas ini adalah pembilang dan yang di bawah ini adalah penyebut. Oke, misal Ibu Siti akan mengalihkan perkalian A per B dikali C per D. Bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung ini? Ya, maka hasilnya langsung mengalihkan kedua pembilang dan kedua penyebutnya. Maka A per B dikali C per D itu sama dengan langsung mengalihkan kedua pembilang dan penyebutnya. Jadi A dikali C, A dikali C per B dikali D. Mudah bukan? Oke, sebagai contoh Ibu Siti kasih beberapa ya contoh untuk perhitungan perkalian bilangan pecahan ini. Yang pertama, misal Ibu Siti mau mengalihkan 7 per 5 dikali 5 per 6. Ya, caranya langsung mengalihkan kedua pembilangnya dan kedua penyebutnya. 7 dikali 5 per 5 dikali 6. Langsung dikalikan ya teman-teman hasilnya. Nah, 7 dikali 5 sama dengan 35. 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, hasil akhir ini diperhatikan, ini bisa disederhanakan tidak? Kalau bisa, coba kita sederhanakan. Ibu Siti sudah memberi materi tentang bagaimana menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, di sini Ibu akan menyederhanakan bilangan pecahan dengan cara membagi perlahan-lahan dengan bilangan prima. Yang pertama, Ibu Siti mau membaginya dengan bilangan prima yang pertama yang paling kecil adalah 2. 35 dibagi 2 ternyata tidak bisa. Ya. Kemudian Ibu Siti akan lanjut membagi dengan bilangan prima yang kedua yaitu 3. 35 dibagi 3 juga tidak bisa. Ibu coba lagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 5. Wah, ternyata 35 dibagi 5 juga bisa.
Tapi bagaimana dengan penyebutnya? Apakah 30 dibagi 5 bisa? Ya, ternyata bisa juga ya. Maka kita sederhanakan 35 per 30 dibagi 5. Penyebutnya juga dibagi 5. Maka sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 7 per 6 adalah bentuk sederhana dari 35 per 30. Oke, contoh lagi ya. 4 per 9 dikali 2 per 3. Nah, caranya sama ya teman-teman dengan yang di atas. Kita langsung mengalihkan pembilang dan penyebutnya, yaitu 4 dikali 2 per 9 dikali 3. Maka hasilnya adalah 8 per 27. 4 dikali 2 sama dengan 8. 9 dikali 3 sama dengan 27. 8 per 27 ini apa bisa disederhanakan? Ya, 8 per 27 ini sudah sederhana, jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Ya, teman-teman, bilangan pecahan ini ada yang bisa disederhanakan dan ada yang sudah sederhana, jadi tidak perlu disederhanakan lagi. Kalian hanya perlu memperhatikan pembilang sama penyebutnya. Oke, biar lebih mantap lagi ya, Ibu Siti kasih contoh satu kali lagi. Misal Ibu Siti mau mengalihkan 1 per 2 dikali 8 per 3. Caranya sama, kita langsung mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Ya, 1 dikali 8 per 2 dikali 3. Hasilnya adalah 8 per 6. 8 per 6 bisa disederhanakan tidak? Bisa. Kita gunakan dengan metode membagi perlahan-lahan dengan bilangan prima. Yang pertama, bilangan prima yang paling kecil adalah angka 2. Kita akan bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu 2. 8 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. 6 dibagi 2 bisa tidak? Bisa juga. Maka 8 per 6 itu kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 4 per 3 ini adalah bentuk sederhana dari 8 per 6. Begitu ya teman-teman? Paham? Paham ya? Insya Allah kalian paham. Ini perkalian lebih mudah daripada pengurangan dan penjumlahan. Alhamdulillah materi hari ini selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti ya teman-teman. Sampai bertemu lagi pekan depan dengan materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.